Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ustadz yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia tema 3, ya. Nah, penemuan yang mengubah dunia. Apa yang antum rasakan dalam kehidupan antum saat ini? Tentu semuanya serba mudah, ya kan? Listrik salah satu penemuan yang bisa mempermudah kehidupan kita. Sebagian besar peralatan yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari adalah menggunakan listrik. Ya, TV, kulkas, lampu itu menggunakan listrik. Nah, sebagian besar peralatan di kantor juga menggunakan listrik. Ya, misalnya di sekolah. Contohnya bel sekolah, proyektor, AC misalnya, itu semua menggunakan listrik. Nah, peralatan di rumah juga banyak menggunakan listrik. Ya, ada lampu yang tadi Ustaz sebutkan juga. Nah, penemuan listrik ini sangat berperan mengubah kehidupan kita pada zaman modern ini. Nah, kalau sudah kita lanjut ke menemukan informasi penting dari teks ilmiah tentang penemuan listrik. Nah, silakan antum buka dulu buku tema 3-nya halaman 1, ya. Di situ terdiri atas 5 paragraf. Ada teks yang terdiri atas 5 paragraf. Silakan dicek. Nah, selanjutnya silakan jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada bacaan listrik pengubah wajah dunia halaman 1 buku tema 3 antum. Nah, ini soalnya silakan antum kerjakan ya. Biasanya Ustadz letakkan latihannya itu di akhir video. Ini Ustadz kreasikan letaknya di tengah-tengah video pembelajaran. Nah, ada 4 soal ya. Ada 4 soal, silakan antum kerjakan. Dicatat dulu soalnya, lalu tunggu selesai pembelajaran video ini, lalu baru antum kerjakan. Boleh juga antum kerjakan langsung, antum stop videonya, lalu antum kerjakan langsung boleh juga. Nah, kita lanjut ke teks eksplanasi ilmiah. Ya, ini ingat, ini Ustadz sudah rangkum materinya dari subtema 1 sampai subtema 3. Ya. Nah, kita lanjut masuk ke teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan fakta tentang terjadinya fenomena alam. Ya, ingat ini kata kuncinya adalah fakta. Contoh fenomena yang terjadi di alam adalah pelangi, gempa bumi, dan proses mengalirnya arus listrik. Nah, ini contohnya pelangi, ya, gempa, terus, iya, ada fenomena mengalirnya arus listrik, proses mengalirnya arus listrik. Nah, teks eksplanasi ilmiah ini mempunyai struktur berupa paragraf pembuka, paragraf penjelas, dan paragraf kesimpulan. Jadi ada 3 bagian, pembuka, penjelas, dan paragraf kesimpulan. Agar semakin antum paham, kita simak uraian struktur teks eksplanasi ilmiah berikut. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama yaitu memuat informasi berdasarkan fakta. Fenomena alam itu fakta atau tidak? Ya, fakta. Bisa kita buktikan secara ilmiah. Yang B, strukturnya terdiri atas yang pertama yaitu pernyataan umum, ya, merupakan gambaran awal tentang sesuatu yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum, pembukanya. Lalu baru deretan penjelas atau eksplanasi. Ya, eksplanasi ini diambil dari kata bahasa Inggris explanation, ya, merupakan inti penjelasan yang akan disampaikan pada paragraf tersebut. Lalu interpretasi, yaitu berisi pandangan atau simpulan penulis yang bersifat opsional. Jadi misalnya pembuka dulu, menggambarkan secara umum dulu, lalu barulah dijelaskan apa yang ingin disampaikan, lalu barulah penulis ini menyampaikan kesimpulannya. Kita lanjut ke mengenal kalimat tidak efektif. Ya, kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak hemat. Nah, ingat itu. Kalau ada kalimat yang tidak hemat, berarti bisa kita sebut juga dengan kalimat tidak efektif. Ketidakhematan kalimat ini dibedakan atas beberapa hal. Yang pertama, penggunaan kata-kata yang maknanya sama. Ya. Yang kedua, penggunaan kata bentukan beserta maknanya. Nanti kita jelaskan ya setelah ini.
Yang ketiga, penggunaan dua konjungsi yang semakna. Yang terakhir, penggunaan subjek yang berlebihan. Nah, yang pertama nih kita jelaskan, yaitu penggunaan kata-kata yang maknanya sama. Contohnya, tas ini merupakan adalah tas kesukaan Tino. Nah, contoh yang kedua, suasana di rumah Pak Rahmat sangat ramai sekali. Nah, kita bedah ya. Kalimat di atas seharusnya diubah menjadi kalimat berikut. Yang pertama, tas ini merupakan tas kesukaan Tino. Ya, adalahnya kita hilangkan. Karena adalah dan merupakan ini sudah ditebalkan hurufnya, ya biar antum jelas. Adalah dan merupakan memiliki makna yang sama, sama-sama menjelaskan. Merupakan adalah bisa kita pilih salah satunya. Kalau yang di slide ini diambil merupakan. Tas ini merupakan tas kesukaan Tino. Tapi boleh saja antum rubah menjadi tas ini adalah tas kesukaan Tino. Boleh dipilih salah satunya. Yang tidak boleh memilih dua-duanya. Tidak boleh kita masukkan dua-duanya. Yang kedua, seharusnya kalimatnya menjadi suasana di rumah Pak Rahmat ramai sekali. Boleh juga antum rubah menjadi suasana di rumah Pak Rahmat sangat ramai. Boleh dipilih salah satunya, ya. Yang kedua, penggunaan kata bentukan beserta maknanya. Contoh, pertemuan itu dihadiri para pejabat-pejabat. Yang kedua, kita harus saling tolong-menolong dalam kesulitan. Nah, kita bedah. Yang pertama, contoh yang pertama, itu seharusnya antum buat saja pejabatnya satu kata. Pertemuan itu dihadiri para pejabat. Karena para pejabat ya itu sudah mewakili banyak pejabat ya para pejabat berarti sudah mewakili banyak orang. Kalau yang kedua ini yang sering salah biasanya, kita harus saling tolong menolong dalam kesulitan. Nah, karena saling tolong menolong, antum ambil saja saling menolong, itu sudah artinya jamak ya, banyak saling tolong menolong, membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita harus saling menolong dalam kesulitan, cukup seperti itu. Yang ketiga, penggunaan dua kata hubung yang semakna. Nah, ini tadi ada konjungsi kalau yang di slide sebelumnya. Ya, konjungsi itu artinya kata hubung. Dari bahasa Inggris juga conjunction, ya. Kata hubung artinya. Contoh, meskipun sakit, namun Dito tetap pergi ke sekolah. Meskipun dan namun memiliki makna yang sama. Ya, seharusnya cukup antum buat kalimatnya menjadi meskipun sakit, Dito tetap pergi ke sekolah. Contoh kedua, setelah memasak, kemudian ibu mencuci baju. Ya, setelah dan kemudian itu memiliki makna yang sama. Seharusnya antum buat kalimatnya menjadi ibu memasak, kemudian mencuci baju. Atau setelah ibu memasak, ibu mencuci baju. Nah, seperti itu. Dipilih salah satunya. Yang terakhir, penggunaan subjek yang berlebihan. Subjek itu menjelaskan orang, ya. Contohnya, Mita ingin menulis cerpen setelah Mita membaca cerita Tommy. Ini ada pemborosan subjek. Mitanya ada dua kali. Cukup antum buat menjadi Mita menulis cerita setelah membaca cerita Tommy. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke menemukan kosakata baku. Kosakata baku ini sudah dijelaskan juga pada tema-tema sebelumnya. Kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Kosakata tidak baku adalah kebalikan dari kosakata baku ya. Kosakata yang tidak sesuai dengan PUEBI. Nah, kosakata baku umumnya sering digunakan pada kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. Misalnya, kalau yang tulisan seperti surat resmi dari sekolah kepada wali murid, tentu harus menggunakan kata-kata baku dan kalimat efektif. Nah, contoh dalam pengungkapan kata-kata, itu contohnya misalnya kepala sekolah berpidato harus menggunakan kata-kata baku. Ya, misalnya kepala dinas juga misalnya menyampaikan pidatonya atau presiden, itu harus menggunakan kata-kata baku. Kita lanjut.
kalimat efektif pada teks eksplanasi ilmiah. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaannya maupun tanda bacanya. Nah, ciri-ciri kalimat efektif itu ada 5. Yang pertama, menggunakan ejaan yang berlaku. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Dan yang ketiga, memiliki unsur pokok, minimal subjek dan predikat. Harus ada nih unsurnya, harus ada subjeknya dan predikat baru bisa disebut sebagai kalimat efektif. Jika unsur ini hilang, maka dia tidak bisa disebut kalimat efektif. Yang keempat, menggunakan pilihan kata yang tepat sesuai kebutuhan, logis dan mudah dipahami, ya. Karena bahasa Indonesia itu banyak macamnya. Ada yang bisa dipahami orang, ada yang tidak, ya. Yang terakhir, tidak menggunakan dua kata atau lebih yang bermakna sama dalam satu kalimat. Nah, yang sudah kita jelaskan pada slide-slide sebelumnya. Ya, mungkin sekian yang bisa dapat Ustaz jelaskan pada kesempatan kali ini. Jadi, latihannya silakan antum kerjakan yang tadi ya, yang di tengah-tengah video pembelajaran yang di awal tadi ada Ustaz kasih soal di buku tema 3-nya, teksnya. Silakan antum buka bukunya, kerjakan di buku tematik ya. Kalau bisa usahakan kumpulkan pada waktu ini. Ya, jangan diundur-undur. Nanti takutnya menumpuk tugas antum. Nah, kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.